Biaya haji 2026 naik lagi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi sebagian orang, kalimat itu terasa seperti beban yang menekan dada. Ada yang sudah menabung sejak anaknya masih kecil. Ada yang menyisihkan gaji setiap bulan, walau pas-pasan. Ada yang menjual sawah, menjual emas, bahkan menjual kendaraan demi satu tujuan, bisa berangkat ke Tanah Suci. Namun setiap tahun, angka itu berubah, dan pertanyaannya selalu sama. Apakah kita masih mampu mengejar? Perjalanan ke Makkah dan berdiri di hadapan Ka'bah adalah impian jutaan orang. Tapi sebelum sampai ke sana, ada satu realita yang tidak bisa dihindari: biaya. Yang membuat banyak calon jemaah gelisah bukan hanya soal mahalnya angka, tetapi rasa tidak pasti. Kenapa saat awal daftar angkanya sekian, tapi mendekati keberangkatan, muncul tambahan-tambahan yang tidak pernah dijelaskan secara detail? Kenapa selalu ada biaya tak terduga? Kenapa rincian tidak pernah benar-benar dibuka secara gamblang? Ini bukan tentang mencari kesalahan, ini tentang hak untuk tahu. Karena haji bukan perjalanan wisata, ini ibadah seumur hidup, dan setiap rupiah yang dibayarkan adalah hasil keringat, doa, dan pengorbanan. Di video ini, kita tidak akan menyebar ketakutan. Kita akan membedah fakta. Kita akan melihat komponen biayanya satu persatu. Kita akan bahas potensi tambahan yang sering membuat kaget. Dan yang paling penting, bagaimana agar Anda tidak menjadi korban sistem yang tidak transparan sebelum Anda melunasi. Sebelum Anda menandatangani apapun, pastikan Anda tahu semuanya. Karena ketenangan berangkat ke Arab Saudi tidak dimulai di bandara, tapi dimulai dari pemahaman. Secara umum, biaya haji terdiri dari beberapa komponen besar. Pertama, biaya penerbangan. Tiket pulang pergi ke Arab Saudi bukan angka kecil, apalagi saat musim haji. Harga aftur, pajak bandara, dan layanan khusus ikut dihitung. Kedua, akomodasi. Hotel di Makkah dan Madinah harganya melonjak drastis saat musim puncak. Semakin dekat ke Masjidil Haram, semakin mahal tarifnya. Ketiga, konsumsi. 3 kali makan sehari selama lebih dari 40 hari, ditambah catering khusus saat fase puncak di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Keempat, transportasi lokal. Bus syalawat, pergerakan antar kota, dan mobilisasi saat puncak haji. Kelima, layanan syarikah dan sistem digital terbaru dari pemerintah Arab Saudi, yang kini makin terintegrasi dan tentu ada biayanya. Di atas kertas, semuanya terlihat jelas, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Disinilah banyak jamaah mulai merasa kaget. Ada biaya manasik tambahan, ada perlengkapan yang disarankan tapi tidak termasuk paket. Ada biaya upgrade kamar karena kuota penuh. Ada biaya handling koper berlebih. Belum lagi selisih kurs. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap rial, dampaknya bisa signifikan. Beberapa jamaah juga mengaku diminta biaya tambahan untuk percepatan administrasi atau layanan khusus, padahal di awal tidak pernah disebutkan secara detail. Masalahnya bukan semata mahal atau tidak mahal. Masalahnya adalah transparansi. Karena banyak calon jamaah sudah menabung belasan, bahkan puluhan tahun. Mereka ingin kepastian, bukan kejutan. Ketika biaya haji resmi meningkat, muncul satu fenomena yang berulang hampir setiap tahun, tawaran jalan pintas. Dan disinilah banyak calon jemaah mulai tergoda. Ada travel yang menawarkan harga jauh di bawah standar resmi. Selisihnya bisa puluhan juta rupiah. Alasannya terdengar masuk akal. Kami punya kuota khusus, kami kerjasama langsung dengan hotel di Makkah, atau kami punya jalur cepat tanpa antre lama. Padahal, sistem haji resmi sangat terstruktur dan diawasi ketat, baik dari Indonesia maupun dari pemerintah Arab Saudi. Modus pertama yang sering terjadi adalah hotel tidak sesuai janji. Di brosur terlihat mewah, dekat dengan Masjidil Haram, bahkan diklaim hanya beberapa langkah saja. Tapi saat tiba di lokasi, hotel dipindahkan jauh, harus naik bus berjam-jam, atau kualitasnya jauh dari yang ditampilkan di awal. Modus kedua adalah pengurangan fasilitas secara sepihak. Awalnya dijanjikan 3 kali makan dengan menu Indonesia.
Namun ketika sudah berada di Tanah Suci, makan hanya 2 kali, atau kualitasnya sangat berbeda. Jamaah sering tidak bisa protes karena sudah terlanjur berada di negeri orang. Modus ketiga adalah visa bermasalah. Ini yang paling berbahaya. Ada kasus di mana jamaah diberangkatkan menggunakan jenis visa yang tidak sesuai peruntukan. Ketika dilakukan pemeriksaan di bandara atau saat razia di Mekah, jamaah yang menjadi korban, bukan travelnya. Modus keempat adalah tambahan biaya mendadak menjelang keberangkatan. Setelah pelunasan awal, tiba-tiba muncul alasan kenaikan kurs, biaya handling, atau penyesuaian kebijakan terbaru. Jamaah diminta menambah jutaan rupiah dalam waktu singkat. Jika tidak, keberangkatan terancam batal. Ada juga modus paket tanpa kejelasan kontrak tertulis. Semua dijelaskan lisan, tidak ada rincian detail di atas kertas. Ketika terjadi masalah, jamaah tidak punya pegangan hukum. Yang lebih menyedihkan, korban seringkali adalah orang tua yang sudah menabung belasan tahun. Mereka percaya karena rekomendasi teman, kerabat, atau tokoh masyarakat. Mereka tidak menyangka akan dirugikan dalam perjalanan ibadah yang seharusnya suci. Ingat satu hal penting, jika harga terlalu murah dibanding standar resmi, hampir pasti ada yang dikurangi, atau ada resiko tersembunyi. Haji bukan sekedar perjalanan wisata, ini perjalanan ibadah yang aturannya ketat, sistemnya terintegrasi, dan pengawasannya semakin kuat. Jangan sampai niat ibadah berubah menjadi penyesalan hanya karena tergiur janji manis. Karena ketika masalah muncul di Tanah Suci, memperbaikinya tidak semudah membatalkan tiket perjalanan biasa. Agar aman, lakukan ini. Pertama, minta rincian tertulis, jangan hanya percaya penjelasan lisan. Kedua, cek legalitas travel, pastikan terdaftar resmi dan punya rekam jejak jelas. Ketiga, jangan tergiur harga terlalu murah. Haji bukan produk diskon musiman. Keempat, siapkan dana cadangan pribadi, minimal untuk kebutuhan darurat. Kelima, pahami bahwa ibadah haji bukan hanya soal biaya, tapi kesiapan fisik, mental, dan ilmu. Karena ketika sudah berada di Tanah Suci, yang paling penting bukan kamar hotel atau menu makan, tapi kekhusyukan ibadah. Biaya haji memang cenderung naik, faktor global, kebijakan baru, sistem layanan, semuanya mempengaruhi. Tapi yang paling penting adalah keterbukaan informasi. Calon jamaah berhak tahu kemana uang mereka dialokasikan, berhak mendapatkan pelayanan sesuai yang dijanjikan, dan berhak berangkat dengan tenang, bukan penuh kekhawatiran. Karena bagi banyak orang, haji adalah perjalanan sekali seumur hidup. Sekarang saya ingin tanya kepada Anda, menurut Anda, biaya haji sekarang masih wajar atau sudah terlalu mahal? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bagikan ke keluarga yang sedang menunggu giliran berangkat haji 2026. Semoga kita semua dimudahkan menuju Baitullah dengan cara yang halal, aman, dan penuh keberkahan.